بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isloyo tempel koyo dibungkusan nulaloyo jeung ngetos Agustusan. Tempel koyo dina kentang nulaloyo biasana gede hutang. Balikan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni hikmata wa ta'wila. Allahumma jalni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Amin. Allahumma dzakirna bil dzikri minhu ma nasina wa 'allimna bil dzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah naksabandiyah ma'ad suryalaya mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karamah beliau hidup kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan ingat dan eling. Amin. Yang mulia para wakil talqin khususul khusus regreg urang senantiasa dihadiri oleh pembantu khusus Pangaresa Abah Jagat. Semoga beliau senantiasa dalam menjalankan tugas-tugas yang berat dan mulia senantiasa ada di dalam lindungan Allah dan dimuliakan oleh Allah. Amin. Keluarga besar Bani Altof yang sungguh sangat beruntung karena setiap malam Jumat ini menjadi syahid, menjadi saksi. Tempat ini menjadi riyadun min riyadil jannah, menjadi taman surga. Tidak ada yang diam di taman surga kecuali ahli surga. Ahli surga teh nyaeta anu boga kasur lega. Da anu sempit mah pasti surpit. Surpet. Kasurna lepet. Kela ai lepet teh sok rada palalaur bayang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ilmunya sudah kebanyakan gitu. Tiap manakib urang di jejelan ilmu, ayeuna mah urang ngimeutan. Bahasa Jermannya apa ngimeutan itu ya? Apa sih yang terjadi kalau kita bertorikoh, kira-kira gitulah. Apa yang terjadi kalau kita bertorikoh, sudah ditalkin, terus ikut manakib, tidak lupa parasmanannya, begitu aja. Dan lain-lain. Karena ini penting, supaya kita tidak euforia atau lupa diri gitu. Kenapa? Karena loba ting di bubunga. Geus boga kunci naon teh? Kunci surga saberiji? 3. Kunci motor saberiji? Hiji teh nu boga. Pokoknya geus asa tepi ka langit ka-7 we urang teh kitu nya. Kenapa? Karena ada 2 imam besar. Dua-duanya adalah orang yang tadinya itu sangat tidak suka dengan tasawuf. Yang satu ahli filsafat, ahli fikih. Yang satu ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir. Dua-duanya sangat tidak suka dengan tasawuf.
Tapi ujung-ujungnya mereka menjadi ahli sufi. Dan sufinya itu luar biasa. Sehingga menjadi anutan. Meskipun kritik yang pertamanya sangat menyakitkan. Kadang-kadang kritik itu menyakitkan. Sama dengan kehilangan. Kehilangan itu sebesar apapun menyakitkan. Karena itu sebelum kehilangan suami masing-masing, sebelum kehilangan istri masing-masing, tolong dipelihara, dijaga, diamankan, dilestarikan, dibudidayakan, bila perlu diawetkan, di air keras, ya, diformalin. Siapakah mereka? Itulah Al-Ghazali dengan Ibnu Jauzi. Al-Ghazali itu lebih dulu dia orang yang malang melintang di dalam dunia filsafat. Bahkan dia mengarang kitab filsafat, meskipun setelah itu beliau menanggalkan seluruh ilmu yang dia dapat, lalu dia berpindah kepada tasawuf. Ibnu Jauzi juga sama, dia adalah orang ahli fikih dan ahli tafsir. Sampai dia mengarang kitab Talbisul Iblis. Talbisul Iblis itu pemakaian iblis. Bisa yang hafal pemakaian iblis, kaci amplas, Pak. Ya, kaci amplas. Garantung, Pak. Tong sieun teuing da ku iblis ku setan da, Pak. Di Indonesia mah setan mah dijieun rawon, jieun sambal. Aya sambal, aya rawon, nu ngadaharna yang marah ya Allah. Tapi ujung-ujungnya ini yang luar biasa ilmu tasawuf itu. Mereka akhirnya menjadi ahli-ahli sufi yang sangat berpengaruh di dalam perjalanan ilmu tasawuf dan thariqah. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka menemukan hal-hal yang pada angkatan pertama ahli-ahli sufi, dari mulai Rasulullah, para sahabat, tabi'in, itu sungguh sangat luar biasa. Tetapi pada periode kedua, generasi setelah itu, terjadi berbagai penyimpangan. Karena itu Al-Ghazali di dalam Magnum Opus, Magnum Opus bahasa ini tengartiunnya, Magnum Opus karangan yang sangat spektakuler, gitu. Yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Beliau membuat satu chapter, satu bab yang disebut dengan bab al-ightirar. Ightirar itu adalah orang-orang yang tertipu. Muka tipu. Tuti. Ibu Tuti itu. Untung gak ketipu, Pak. Disebut kaum ightirar. Dan Ibnu Jauzi juga menulis kitab Talbisul Iblis yang isinya adalah memperluas tentang siapa saja kaum ightirar yang tertipu itu dan siapa yang menipunya. Ibnu Jauzi ternyata mengangkat ke atas yang paling banyak tertipu itu adalah ahli sufi, ahli makrifat, ahli torekat. Itu dia tempatkan di ranking yang pertama. Kalau Al-Ghazali dia tidak begitu masuknya. Tapi ada satu chapter yang dia sebut kaum ightirar. Itulah orang-orang yang tertipu. Kenapa tertipu? Pasti aya nu nipuna. Ibu pernah katipu tuh? Kusa laki. Baiklah ada bogoh gitu. Aiku bogoh mah ada teh kotok rasa coklat. Kumaha? Iya. Yang menipunya itu ternyata iblis. Yang menipunya itu adalah setan. Dan setan paling geuleuh, tapi kakitunya ngomong paling geuleuh itu ternyata kepada ahli-ahli thariqah, ahli tasawuf dan ahli hakikat dan makrifat. Halo? Matak awas keluar video eta juri ngebergegan luhun bisa. Karena dengan ilmu ini tersingkaplah rahasia mereka. Itu sebab para
iblis juga akhirnya mempelajari ilmu tasawuf. Halo? Bahkan iblis itu yang pertama kali ma'rifat, Pak. Yang pertama kali ma'rifat, yang pertama kali ahli ibadah, pertama kali ahli ilmu, malaikat saja sampai tabe kepada si eta. Ya, karena itu maka waspada setelah kita memasuki wilayah ini. Eling lan waspodo wawanen kudu jeung wiwaha, ketaatan tetap harus dengan kehati-hatian. Itulah yang diwanti-wanti oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Al-Jauzi. Maka kata Ibnu Al-Jauzi dengan Al-Ghazali, kaum intiror itu adalah kaum-kaum yang tertipu dengan apa yang mereka sukai. Iblis masuk di situ. Nah, karena itu maka kita harus punya ukuran. Satu, ukuran yang pertama, jangan lepas robitoh kepada mursyid. Itu kuncinya, Pak. Iya mah kamu mursyid datang di mana gede hutang we. Apa? Doakeun abdi teu kudu dititah ge ceuk Abah unggal waktu. Ya, robitoh itu penting karena robitoh itu adalah kunci untuk bagaimana kita tidak keluar dari situ. Yang kedua, harus ingat kode etik karena setiap ajaran tasawuf yang terlembaga pada thariqah itu pasti punya kode etik. Nah, bedana dengan tasawuf jeung tarekat, ari tasawuf mah ilmunya, thariqah itu adalah lembaganya. Saya sering membandingkan untuk mempermudah pemahaman, kalau di dalam ibadah syariat maka ada nu disebut madhab. Ya, di dalam ibadah syariat ilmunya ilmu fikih ada madhab, madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan seterusnya dan seterusnya. Itu di dalam fikih amali atau fikih syariat. Di dalam fikih i'tiqadi, awas, fikih itu ada dua, ada fikih i'tiqadi, ya, ada fikih kolbi. Kalau fikih i'tiqadi mengurus tata cara bagaimana manusia berkeyakinan, bertauhid kepada Allah. Apa bedanya dengan fikih kolbi? Fikih kolbi mengurus alat untuk yakin dan bertauhid. Apa? Kolbu. Kenapa? Kalau tidak diurus kolbunya, maka semuanya berantakan. Ibadah syariat saja bisa berantakan. Karena ibadah syariat sesyariat-syariatnya ibadah, maka tetap niatnya ada pada kolbu. Disitulah saya sering mengatakan fikih kolbu. Kenapa tidak menyebut tasawuf? Karena sudah distigmatisasi oleh si eta saat penjajah. Makanya Pangaresa Abah tidak menyebut di dalam jaket kita di belakang, tidak menyebut ahli sufi. Bisa diledek gitu. Menyebutnya apa? Ahli kesucian, keren. Ahli kesucian jiwa. Tapi lain tukang laundry, om. Tukang laundry jiwa. Liwat, ahli kesucian tidak menyebut ahli tasawuf. Kenapa? Di situ cerdiknya seorang mursyid. Hanya dengan mengganti istilah yang dimaksud tetap itu. Ya, meskipun istilah boleh keren, tapi tidak merubah nasib sebetulnya. Juga jomblo gitu kan. Disebut jomblo ngenes, tapi disebut tuna asmara keren. Iya, tuna asmara. Istilah boleh keren, tapi tidak merubah nasib gitu. Iya. Ini yang luar biasa. Ya. Nah, pada fikih kolbi sama dengan fikih amali atau fikih syariat. Ada yang disebut dengan madhab. Madhabnya itu disebut dengan thariqah. Gitu. Maka ada thariqah ini. Ada thariqah Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah. Digabungkan oleh Syekh Ahmad Khatib menjadi Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah juga banyak Pak dikombinasikan. Ada Naqsyabandiyah Khalidiyah. Itu thariqahnya wakil presiden pertama kita. Ada thariqah Tijaniyah. Thariqahnya siapa? Pak Soekarno. Tijaniyah.
Banyak itu Pak, ahli-ahli torikoh itu di seluruh dunia, itulah yang paling galak ya kepada penjajah. Itu sebab ku penjajah di cirian. Nusok ngabararangkang wae ka urang ahli torikoh. Itu yang menyebabkan mereka mempelajari dulu kelemahan-kelemahan torikoh, maka kemudian mereka melemahkan torikoh dari dalam. Saha si eta. Matak nusok melemahkan dari dalam jigana si eta. Jamaah rahimakumullah. Nah, pada tahap berikutnya, maka setiap torikoh itu untuk mengontrol penyelewengan-penyelewengan tadi, maka mereka memiliki kode etik. Itulah yang disebut di kita dengan tanbih. Tanbih itu menjadi kode of conduct. Pangarasa Abah Jagat di dunia akademik itu menyebutnya kode etik. Eta teh kudu jadi enteng, lain keur bacaeun wungkul gitu. Nah, kenapa orang-orang yang bertorikoh itu kok banyak yang sesat? Iblisnya luar biasa. Makanya boleh kita bangga, tapi jangan sombong gitu. Apa ihtiyat? Ihtiyat itu tetap waspada. Satu, setelah kita ditalkin luar biasa, syahadat kita menjadi sempurna. Karena syarat sahnya syahadat adalah makrifat. Kalau pakai teori penjajah mah ma'rifatnya di ujung, syariat, torekat, hakikat, makrifat. Oleh penjajah di angkaan, syariat 40 tahun, torekat 40 tahun, seberapa tahun tah? 80, hakikat 40 tahun. Jadi 120 pas arek makrifat modar gitu. Si eta belegug deh tadi asukeun teu karasa tak iblisnya gitu Pak, menggelincirkan pada saat kita lengah. Makanya para ulama menyebut itu tidak salah, tapi belum benar semuanya. Karena itu adalah kalau hal perolehan di ujung makrifat itu. Tapi untuk beragama, makrifat itu harus di awal. Kata Nabi, al-ma'rifatu asasi. Makrifat itu modal aku dalam beragama. Hidup orang jeung Allah kan bisnis. Bisnis Pak, hidup kita dengan Allah. Lu jual gue beli, kata Allah. Jadi lamun aya nu kitu teh bahasa Allah eta lu jual gue beli. Kurang diturutan juga nya, padahal eta bahasa Allah, Pak. Nah, maka ketika jual beli ya dengan Allah butuh modal. Modalnya apa? Makrifat kata Nabi. So. Yang kedua, ini yang sering diperdebatkan. Dulu pernah di hikmah ilmiah saya bahas. Awwaluddini ma'rifah. Keren sekali. Tapi di kalangan ahli hadis dicibirkan. Hadis maudhu itu hadis palsu gitu. Karena mereka tidak menemukan di kitab-kitab hadis. Nah, kenapa? Karena para ahli sufi memiliki pendekatan yang keempat. Ya, pendekatan yang keempat ini yang tidak dimiliki oleh ahli fikih amali. Kalau ahli fikih kolbi, dia punya itu. Punya pendekatan yang disebut al-jam'u baina uqulis sofiyah wa nufusiz zakiyah. Bagaimana cara mereka menembus ini sampai kepada Nabi? Bener gak nih dilacak? Cara melacaknya, waduh, lebih hebat daripada GPS punya kita. Melalui apa? Melalui barzakhi. Di barzakhi itu mereka menemukan itu. Siapa yang membuat mereka begitu? Karena mereka punya channel khusus langsung kepada Nabi melalui sahabat tabiin dari sampai kepada mursyid. Itu hebatnya. Fikih amali tidak punya itu. Pokoknya teka tingali, teka tempo, bukti kadzab, bohong. Kalau ahli sufi tidak begitu, dia menyelam dengan al-jamu baina uquli sofiyah wa nufusi zakiyah. Karena ruh itu hidup. Karena ruh hidup bisa dijumpai dengan apa? Dengan ruh lagi. Tidak ada ilmu yang mengelola ruh kecuali ilmu tasawuf dan thariqah dengan metode masing-masing. Akhirnya orang yang menganggap bahwa ini adalah hadis palsu, dia sendiri yang mimpi ketemu dengan Nabi. Dia yang menjelek-jelekan dan mengatakan bahwa ini hadis palsu, dia sendiri yang ditakdirkan oleh Allah, ruhnya ketemu dengan Nabi. Dan pada saat di mimpi itu, dia diberi kesadaran bahwa dia sedang gundah karena kata-kata ini begitu tajam seperti hadis Nabi. Maka di mimpi itu, gerkaseng-serem, langsung dia tanya, ya Rasulullah, aku menemukan satu kata-kata yang kalimatnya setara dengan hadis engkau.
Tapi aku cari di dalam ilmu hadis, itu tidak pernah ketemu. Maka aku membohongkannya. Tapi ini luar biasa. Apakah ini kata-katamu ya Rasulullah? Di dalam mimpi itu dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Shadaqta." Betul, itu adalah kata-kataku. Pada saat itu dia bangun, dan setelah itu dia malu luar biasa. Gitu. Makanya banyak riwayat seperti ini. Riwayat yang di dalam ilmu hadis tidak ditemukan, tapi di kalangan ahli sufi itu luar biasa. Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin itu kan dicaci maki orang karena seluruh hadisnya dianggap hadis palsu, minimal nage doib gitu. Padahal doib ge hadis. Setelah ditelusuri dengan hati yang bening, ternyata enggak. Dan akhirnya hanya puluhan hadisnya saja yang ternyata tidak tervalidasi. Kenapa bisa sedalam itu? Karena dia masuk di wilayah yang tidak ilmuwan lain masuk ke wilayah itu. Itu hebatnya tasawuf. Nah, karena itu hati-hati. Begitu kita sudah ditalkin, syahadat kita sudah sempurna. Karena kita sudah menyempurnakan dengan makrifat. Dalam perjalanan ini, maka kalau yang tadi syariat, torekat, hakikat, makrifatnya di ujung tidak salah, itu hal. Tapi kalau di tamahan tahun pasti penjajah nu namahanana. Bagaimana kalau Rasulullah mengatakan bahwa pertama itu adalah makrifat? Makrifat di sini ditempatkan sebagai makom. Apa itu makom? Makom itu pancatan. Yang kalau kita tidak menginjak pancatan itu tidak akan sampai kepada tahapan-tahapan berikutnya. Itu yang dimaksud. Maka di sini makrifat sebagai makom dia harus pertama. Maka urutannya ingat-ingat lagi. Makrifat, syariat, tarekat, baruha, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mengislamkan para sahabat. Emang sahabat diajak syariat gelap. Pertama kali yang golongan ashabikunal awalun sholat oge can aya. Matak sok aya anu gagal paham nabi ge sholat geus 40 tahun, urang mah kakarat 30 genep tahun, 4 tahun deui sia urang moal ka sholat. Awet-awet. Engke geus arek 40 tahun lompat deui ka mana kaduk capil. Heeh diperbaharui. Nah, can 40 tahun, can 40 tahun. Tidak begitu. Mereka yang ashabikunal awalun itu ternyata mereka adalah golongan orang-orang yang dimasukkan dulu kepada makrifat, dikenalkan dulu kepada Allah, sholat ge can aya, zakat can aya. Naon heula? Talqin heula. Baru setelah itu datang perintah syariat, dijikeun jeung tata carana, hakikat menemukan sendiri tuh gitu. Jadi makrifat dulu, baru ke syariat, baru ke torekat. Kumaha tuh ajengan hari urang makrifat nage ke kara kamali satos ditalkin. Alhamdulillah kita menemukan eta. Jadi setelah kita ditalkin, hutang yang terbesar manusia kepada Allah yaitu makrifat lunas. Anu can kabayar kredit. Yang kedua, ketika kita sudah ditalkin, maka kita menemukan rahasia ayat yang dijadikan semboyan di dalam pembukaan kitab Miftahus Sudur. Ada itu semboyannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Itu ayat dijadikan semboyan di situ. Semboyannya adalah tidak ada manusia yang paling bergembira kecuali yang zakkaha. Maka dari situ para ahli tafsir sufi melihat perlakuan kita terhadap jiwa kita cuma dua. Satu yang tazkiyatun nafsi, yang kedua yang tadsiyatun nafsi. Dari kata dasaha. Dari kata zakkaha muncul metode tazkiyatun nafsi. Metode dan tata cara menyucikan nafsu. Maka yang disebut bulan ini oleh ajengan tadi, bulan ini adalah bulan mujahadatun nafsi. Hakikatnya adalah tazkiyatun nafsi. Kalau tidak tazkiyatun nafsi, pekerjaannya yang kedua, yaitu tadsiyatun nafsi. Kita itu mengotori nafsu. Yang satu membersihkan nafsu, yang kedua mengotori jiwa kita
dengan nafsu itu. Makanya sekarang cirinya setelah kita ditalkin, kalau yang tazkiyatun nafsi cirinya pasti tilu. Kalau yang tadzkiyatun nafsi cirinya juga pasti 3. Yang 3 ini ada atau enggak pada kita. Bertasawuf dan bertorikoh itu untuk lebih ke dalam, maka salah besar kalau kita bertasawuf dan torikoh, bahkan kita itu nyentrik ngukur batur we poho karena diri sorangan. Makanya ku abah dikir hofina kudu dilobaan tuh, nah bisi loba teuing keluar kesalahan batur. Jangan kaget, awas, dikir dan talkin itu senjata, dan senjata itu bermata dua. Keluar dia bisa mengukur karakter, ilmu, dosa, ilmu orang. Sok, mungkin diajar tasawuf gitu. Tapi jangan lupa, pisau ini bermata ganda. Ke dalam juga itu mengiris, memperlihatkan aib kita. Dan kita suka lupa. Jadi setelah dikir, tau kaget. Ayah jelema nunggus bertorekat, geus dikir, tambah somong, hayang beda jeung batur. Padahal tuh kudu beda jeung batur, dah urang geus beda ti batur. Ayo, siap. Halo? Tuh kalau ditemong-temong beda deh tuh. Iya mah ayo yang nyentrik sorangan. Tingali atuh tanbeh. Eta perluna ukuran. Hirup sing guyub jeung batur. Tong hayang beda. Da urang mah geus be. Halo? Iya mah kakalah ngahajakeun. Puguh jelema nu geuleuh kana torekat teh atuh jadi menang modal tuh cek aing oge. Nyaho teu si eta jadi somong gitu geus ahli torekat. Kamana-mana kikieuan we. Kamana-mana juga nyaho membawa tasbih. Mungkin kita tidak begitu niatnya, tapi orang lain menafsirkannya. Makanya diajar guyub jeung batur sing bisa nyumput bunyi dinu caang negrak bari teu katingali. Naon nu kudu ditemongkeun? Nu kudu ditemongkeun tingali deui tanbeh, tingalikeun we akhlak tuh. Ieu geus jadi ahli torekat, ahli dikir pagawean sesebret ka batur. Atuh puguh batur teh kateungeul mamaras. Terang mamaras. Terang mamaras. Lain ibu. Nu 2 on setengah. Halo. Ibu bisa teu percaya, entong diteungeul. Sintreuk we ku ibu. Aku lempak teh bapak. Bisa teu percaya? Buktikeun balik di dieu. Tah eta kateungeul mamaras. Ini kadang-kadang tidak sadar orang yang sudah bertoriko, karena pisaunya itu berfungsi, dia bisa melihat kesalahan orang, tapi melihat, mengiris tentang aibnya sendiri, bisa jadi itu. Dan dia tidak sadar, maka di situ nanti ada yang disebut dengan istiqrom dan istihza. Istiqrom itu dimuliakan oleh Allah, istihza dihinakan oleh Allah, tapi dia tidak merasa, dan dia merasa bahwa dia tetap aing. Ternyata itulah yang menjatuhkan iblis dari tadinya ahli ma'rifat dan ahli ilmu kepada makhluk yang derajatnya serendah-rendahnya. Waspada, waspada, waspada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.